الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصدق الله علمنا فعلمنا اللهم ارزقنا فهم النبي والحب والمرسلين ومحمد الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة الحبيب المصطفى رسول الله والنبي المرضى الله الهدى الشمس الضحاها بدر الندى سيد السادات سيد المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم له المسلمين والصحابة والتابعين والشهداء والعلماء والمصلين إلى حضرة محمد المتقدمين والأولياء الصالحين حضرة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ثم بين أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأقربائنا وشيوخنا وعلمائنا ومن علينا وعلى من نوينا من الصالح الصالح وعلى كل نية صالحة ونخص خصوصا إلى حضرة الشيخ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني إلى حضرة الشيخ بحيي النووي بن محمد الرجال البناني الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم sampai mana? Ini bukan apa itu? Ya Rabbal Syekh, يقدر على كل شيء يغفر لي كل شيء ولا تسألني عن كل شيء ولا تحاسبني في كل شيء وأعطني كل شيء. Apa ya? Itu dengan anu apa jenenge? Sakti. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab enggal ini, bab baru ya. Bab sunnah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bil-israr fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sunahi. Babus sunahi, bab menerangkan tentang yang dua-dua, yang sebangsa dua. Ini kan dulu sampaikan sama musannif, sama Mbak Kiai Nawawi, sama siapa namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi
nasihat yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Hajar, ada Imam Ibnu Hajar al-Asqalani itu kan ada yang 22, ada yang 33, ada yang 44 seterusnya. Ini berarti ini masuk bab baru ya? Oh iya. Artinya baru mulai tentang nasihat-nasihat yang atau isi dari kitab ini. Yang sebelumnya kan muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab sunai, bab menerangkan tentang yang dua-dua. Wa fihi lan iku ing dalem bab, wa fihi lan iku ing dalem bab salasuna utawi ana 30, salasuna utawi ana 30 apane mau'izatan mau'izah. Dalam bab ini ada 30 mau'izah, ada 30 nasihat. Arba'atun utawi kang papat, arba'atun utawi kang papat iku akhbarun piro-piro hadis. Iku akhbarun piro-piro hadis. Wal baqi utawi kang sekerine, wal baqi lan utawi kang sekerine iku atharun piro-piro athar. Jadi Imam Ibnu Hajar al-Asqalani itu memang seringkali beliau menyebut hadis itu dengan istilah khabar. Jadi ada beberapa istilah yang digunakan oleh para ulama untuk menyebut hadis. Ya. Ada yang menggunakan istilah hadis, ada yang menggunakan istilah sunnah, ada yang menggunakan istilah khabar. Umumnya ahli hadis itu menggunakan istilah hadis ya untuk semuanya. Artinya hadis itu ya sama aja, mau digunakan kalimat hadis, mau digunakan kalimat sunnah, mau digunakan kalimat khabar, ya itu sama semua, itu hadis semua. Tapi ada ulama lain itu yang membeda-bedakan. Kalau hadis seperti ini, sunnah seperti ini, khabar dan lain sebagainya. Tapi kalau ahli hadis, sekali lagi ahli hadis itu umumnya menyebut kalimat hadis itu untuk semuanya. Ya hadis itu ya sunnah ya. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani ini beliau sangat identik dengan keilmuan hadisnya. Nah, beliau biasa menggunakan istilah untuk menyebut hadis atau sunnah itu dengan istilah khabar. Maka beliau itu punya kitab, misalkan apa itu? Nukhbatul Fikr. Nukhbatul Fikr. Nah, itu juga menyebut dengan istilah-istilah di dalam kitab itu kalimat khabar. Khabar ahad, khabar mutawatir, khabar sahih, khabar hasan, khabar dhaif. Itu kalimat yang biasa digunakan untuk menyebut khabar atau hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'ni lan ngarepake sapa kita
wa na'ni lan ngarepake sapa kita dan kami bermaksud fil akhbari kelawan istilah akhbar. Fil akhbari kelawan istilah akhbar. Jadi yang dimaksud dengan istilah akhbar yang digunakan ini itu adalah iku aqwalun nabi pira-pira dawuhe Kanjeng Nabi. Iku aqwalun nabi pira-pira dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabil athari lan kelawan athar, maksudnya dengan kalimat athar, yang dimaksud dengan kalimat athar itu aqwalus sahabati jawai bira-bira sahabat, aqwalus sahabati jawai bira-bira sahabat, wat tabi'ina lan para tabi'in. Jadi menggunakan kalimat khobar dan asar. Khobar jamaknya akhbar, asar jamaknya asar. Ya, hanya banyak asar. Ya. Jadi seperti yang tadi kita sampaikan, jadi kalau khobar itu yang dimaksud adalah jauh-jauhnya Kanjeng Nabi itu khobar. Kalau athar itu adalah jauhnya para sahabat dan para tabi'in atau ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Faminhu mongko iku setengah saking bab. Faminhu mongko iku setengah saking bab. Ini kalau kalimatnya disambung dengan maruwiyah, maka maruwiyah ini, maruwiyah ma-nya itu menjadi mubtada'nya kalimat faminhu atau minhu itu. Jadi khabar yang didahulukan, khabar muqaddam, mubtada' muakhkhar. Tapi kalau dihubungkan atau dikaitkan dengan kalimat yang menjadi penjelasan ini, ada aifal maqalatu itu, maka kalimat ma itu bisa menjadi khabar, bisa menjadi khabar dari mubtada ya kalimat fal maqalatu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Faminhu mongko iku setengah saking bab aifal maqalatu mongko utawi maqalah. Fal maqalatu mongko utawi maqalah. Maqalah itu yang dimaksud di sini ya ungkapan. Al-ula kang kawitan. Al-ula kang kawitan. Minal munabbihat saking pira-pira pepeling. Minal munabbihat saking pira-pira pepeling as-sunaiyati kang bangsa loro. As-sunaiyati kang bangsa loro iku nah ini baru menjadi khabar. Iku ma perkara. Perkara ini maksudnya ya ma hadis ruwiyakan dan riwayataken apa ma ruwiyakan dan riwayataken apa ma anin nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu saktemene Kanjeng Nabi annahu sesungguhnya Kanjeng Nabi iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuh Kanjeng Nabi khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin
wa khoslatani la syai'a akhbathu minhuma asyirku billah wa dhurru bil muslimin. Ya, ini dawuhnya Kanjeng Nabi. Khoslatani utawi perkara loro. Khoslatani utawi perkara loro, ada dua hal. Iku la syai'a ora ana suci-wici. Iku la syai'a ora ana suci-wici. Tidak ada sesuatu pun. Iku afdalul wa utama. Iku afdalul wa utama. Afdalu lebih utama minhuma saking karone khoslatan. Minhuma saking karone khoslatan. Minhuma daripada keduanya. Ada dua hal yang tidak ada sesuatu pun yang lebih utama, tidak ada sesuatu pun yang lebih afdal daripada dua hal tersebut. Rubane al-imanu iman. Rubane al-imanu iman billahi kelawan Gusti Allah. Al-imanu iman billahi kelawan Gusti Allah. Wan naf'u lan aweh manfaat. Wan naf'u lan aweh manfaat utawa manfaati memberikan sesuatu yang bermanfaat lil muslimina maring pira-pira wong muslim. Lil muslimina untuk orang-orang muslim. Bil maqali kelawan ucapan. Bil maqali kelawan ucapan, yaitu dengan ucapan atau perkataan. Au utawa bil jahi kelawan atau bil jahi kelawan kedudukan atau kekuasaan, utawa apa? Bil jahi kelawan pangkat, kekuasaan, kedudukan. Utawa bil mali kelawan bondo. Bil mali kelawan bondo dengan harta benda. Utawa bil badani kelawan awak. Utawa bil badani kelawan awak dengan fisik. Ini dihabiskan apa enggak ini? Dihabiskan aja ya. Semoga bisa habis. Tak wajone sira tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ustaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ta sabane wong iku asbaha isu-isuan sapa man. Isu-isuan iku layanwi ora niat sapa man azulma ing agawe zalim. Ala ahadin ing atase wong suci. Ala ahadin ing atase wong suci. Ghufira mongko ten sepura lahu ketuwene man. Apa ma perkara-perkara jana kang wis nglakoni sapa man. Wa man lan utahe sapane wong iku asbaha isu-isuan sapa man. Asbaha isu-isuan sapa man iku yanwi niat sapa man nusratul mazlumi ing nolongi wong kang den nganiaya. Nusratul mazlumi ing nulungi wong kang dizalimi. Wa qada'a hajatil muslimin nekani hajate wong muslim. Kanat mongko ono iku lahu keduwene man kaajri hajatin kaya dene apa kaajri hajatin kaya dene ganjarane haji mabruratin kang mabrur. Wa qala dawuh sapa Nabi alaihi salam alaihi ngatasi kanjeng Nabi assalam utawi tambahe keselamatan lan rahmat Allah.
Ahabbul ibadi utawi paling kinasihane pira-pira kawula. Ahabbul ibadi utawi paling kinasihane pira-pira kawula ilallah maring Gusti Allah taala maulur sapa Allah iku anfa'un nas kang luwih manfaate manungsa linnasi kedue manungsa liya linnasi maring manungsa kang liya wa afdalul a'mali lan utawi utama-utamane pira-pira amal iku idkhalus sururi aweh bebungah ala qalbil mukmini ing atase atine wong mukmin yatrudu nolak sapa wong anhu saking mukmin ju'an ing luwe aw yakshifu utawa ngilangi sapa wong anu saking mukmin karban ing kerupekan problem aw utawa yaqdi nekani utawa nyauri sapa wong lahu manfaat marang mukmin dainan ing utang wa khoslatan lan utawi rong perkara iku la syai'a wa la suwiji iku akhbathu luwah elek apa syai' ayat tegese anjasul luwah najis apa syai' min huma saking kalone khoslatan rupane asyirku syirik billahi maring Gusti Allah wa dhurulan aweh utawa wa dhurulan agawe kemelaratan bil muslimina kelawan pira-pira wong muslim fi abdani ing dalem pira-pira badane wong muslim aw utawa amwali pira-pira bondone muslimin fa inna jami'a awamirillah karena sak temene pira-pira fa inna jami'a awamirillah karena sak temene sakabehane pira-pira urusane Allah taala maulur sapa Allah iku tarji'u dibaca tarji'u boleh dibaca turji'u boleh tarji'u balik apa jami'a awamirillah ila khoslata ini maring rong perkara at-ta'dhim rupane ngagungake lillahi maring Gusti Allah taala maulur sapa Allah wasyafaqatilan melasi berbelas kasih li khalqihi maring makhluke Gusti Allah qauli kaya dene jawe Gusti Allah taala maulur sapa Allah wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqimul wadha negakno sapa sira kabeh as-salata wa salat wa atul wadha ngawe ana sapa sira kabeh zakat ing zakat Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 43 wa qawlihi ta'ala wa qawlihi lan dawuh Gusti Allah taala maulur sapa Allah anishkurli ushkur ini kalau ayat kalimat sebelumnya ada kalimat annya tapi kalau ini diambil hanya ushkurnya saja anishkurli wa liwalidayk ushkur syukur sapa sira li maring ingsun Allah wali-walidayka lan maring wong tuwa loro sira Luqman surat Luqman ayat 14 Ruwiya dan riwayatake an Uwais Al-Qarni saking Uwais Al-Qarni
tabi'in. Anau sak temene Uwais Al-Qarni iku qala jauh sapa iku qala ngendika sapa Uwais Al-Qarni marartu wis liwat sapa ingsun fi ba'di siyahati dalam sebagiane lelungan ingsun fi ba'di siyahati dalam sebagian lelungan ingsun birahibin kelawan rahib itu ya rahib itu kalau orang sana ya pendeta rahib pendeta tokoh agama lah gampangannya maksud birahibin kelawan suwijine rahib fakultu mongko matur sapa ingsun ya rahib rahib mai wa awal darajatin utawi kawitane derajat yarqa kang munggah ing derajat sapa al muridu wong kang ngarepake ya murid itu ya murid itu bahasa Arab. Tidak ada istilah kita mengenal murid itu orang yang menginginkan. Ini murid orang yang menginginkan ilmu, menginginkan kebenaran, menginginkan hidayah, menginginkan jalan yang lurus. Itu kalau istilah dalam tasawuf ya, murid istilahnya orang yang menginginkan untuk sampai pada derajat tertentu atau menginginkan derajat akhirat, itu ya murid. Dari kalimat arada yuridu iradah, artinya menginginkan. Murid itu orang yang menginginkan. Qala ngendika sapa rahib Raddul madzalimi iku nolak pira-pira kezaliman. Iku raddul madzalimi. Jadi ada kalimat yang dibuang ya. Jadi kalau ditakdirkan huwa maksudnya huwa itu ya awal darajah tadi. Huwa utawi derajat pertama yang mengangkat derajatnya seorang murid itu iku raddul madzalimi, nolak pira-pira kezaliman, wa khifatul dhahri lan entengi geger, entengi punggung, minat tabi'ati saking pira-pira tanggung jawab, beban, saking pira-pira tanggung jawab. Fa innahu mongko sak temene kelakuan iku layas adu ora iso munggah lil abdi tumrape kawula apa amalun ngamal wa alaihi lan iku ing atase abd tabi'atun utawi ono beban, ono tanggung jawab, au utawa maulamatun kedzaliman. Sampun. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa namanya? Yang pertama dari makalah yang
isinya dua-dua, ya, makalah yang isinya dua-dua ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan kemudian disyarahi oleh Mbah Kyai Nawawi. Ini hadis Kanjeng Nabi, dawuhnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua hal yang tidak ada sesuatu pun yang lebih utama daripada dua hal ini. Apa itu? Yang pertama adalah al-iman billah, beriman terhadap Allah. Dan yang kedua adalah wan naf'u lil muslimin, wan naf'u lil muslimin, memberi manfaat, berbagi manfaat, menebar manfaat untuk orang-orang mukmin atau orang-orang muslim. Jadi ini memang yang paling pokok ya ini. Hidup itu yang paling pokok itu iman kepada Allah dan bermanfaat untuk orang lain. Iman pada Allah, bermanfaat terhadap orang lain. Ya. Maka nanti kebalikannya nanti, ya. Jadi Rasulullah sampaikan wa khoslatani la syai'a akhbathu minhuma. Ada dua hal yang tidak ada sesuatu pun yang lebih jelek, lebih buruk daripada dua itu. Apa itu? Asyirku billah wa dhurru lil muslimin. Asyirku billah wa dhurru lil muslimin. Jadi kembali lagi. Jadi hidup itu yang paling penting, pertama menjadi orang yang beriman, kedua menjadi orang yang bermanfaat terhadap orang lain. Ini kalau disarikan lagi, diperes lagi. Nah sebenarnya cuma satu itu aja, iman itu. Karena manfaat terhadap orang lain itu juga terjemahan dari iman. Pengejawantahan dari keimanan itu adalah menjadi orang yang manfaat terhadap orang lain. Nah, ini seolah juga mengingatkan manusia, mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Fitrahnya manusia itu ya ini. Fitrah kehidupan itu ya ini. Iman terhadap Allah yang kemudian diujawantahkan dalam bagaimana berbaik-baik dengan sesama makhluk. Itu aja. Jadi iman itu fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu bawaan asli, itu fitrah. Bayi lahir itu disebut atau dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fitrah itu artinya apa? Ya dia itu membawa potensi asli ketika dia masih ya masih menjadi janin. Bawaan asli lahir apa itu? Iman. Jadi iman itu bawaan asli. Ya tak? Allah itu dalam surat Al-A'raf kan menyampaikan
Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Jadi manusia itu sebelum manusia ini dikirim oleh Allah ke dunia, ketika masih ada di alam rahim, atau mungkin ada yang menyebut alam ruh, sebelum manusia itu dikirim oleh Allah ke dunia, itu kan sudah tekan kontrak. Seringkali sudah kita sampaikan ini, sudah tekan kontrak. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan, bukan Allah? Qalu bala. Mereka semua manusia yang masih di alam janin itu, atau di alam rahim itu, atau di alam ruh itu, mereka sudah tekan kontrak. Bala syahidana, nggih ya Allah, kami bersaksi panjenengan adalah Tuhan kami. Nah itu fitrah. Maka ketika manusia itu lahir, dia lahir dalam kondisi fitrah, membawa fitrahnya. Kanjeng Nabi dawuh, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala fitrah." Isya kasih berapa menit, Pak? Pinten? Pompa. S2. Ini diterang sawe, Jawa nih, sampai jam 09.00 begini. Siap. Jadi Kanjeng Nabi dawuh, "Ma min mauludin." Riwayat yang lain menggunakan kalimat kullu mauludin. Kalau yang ma itu kemudian belakangnya ma min mauludin illa yulad. Kalau yang kullu mauludin langsung yulad. Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan, maka dia dilahirkan dalam kondisi fitrah. Ya fitrahnya itu tadi. Atau orang kadang menyebut suci. Suci itu maksudnya dia sebagai makhluk yang asli membawa fitrahnya sebagai hamba Allah, mengakui Allah sebagai Tuhan. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka nanti kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi fitrah. Jadi sekali lagi, manusia bertuhan itu adalah fitrah. Manusia itu meskipun kemudian dalam perjalanannya dia itu sok-sokan. Ini sok-sokan sebenarnya. Saya bilang sok-sokan. Sok-sokan tidak mengakui adanya Tuhan. Pada titik tertentu dia tidak bisa kemudian lepas dari Tuhan. Umumnya manusia itu ketika dia dalam kondisi panik, dalam kondisi histeris, dalam kondisi kritis dan lain sebagainya, di situ dia ingat Tuhan. Bahkan mohon maaf, bahkan orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan sekalipun, itu kadang-kadang ketika dalam kondisi panik, dalam kondisi yang sangat darurat, dalam kondisi yang sangat kritis, itu entah refleks entah apa, dia menyebut kalimat ya Allah, ya Allah, Allah, ilah. Itu berarti fitrahnya masih ada, masih bisa. Masih sekali lagi, orang ateis sekalipun itu dalam kondisi-kondisi yang seperti itu, dia akan menyebut, akan mengakui adanya Tuhan. Nah, pengakuan terhadap adanya Tuhan sekali lagi itu adalah fitrah, bawaan lahir manusia. Ya, ini sudah diingat. Belum berbicara tentang manfaat untuk orang lain. Ini bicara manfaat untuk orang lain, waduh, panjang banget. Panjenengan ingatkan bulan depan, minggu depan, supaya
Pokoknya dieling lo yang ngaji, nggak dieling lo nggak ngaji ya ngono. Saya ini bingung, ini mau tak baca sedikit-sedikit, diterangkan, nggak mari-mari, dibaca sampai entek keterangannya nggak cukup aku nih. Oke, jadi kembali lagi, pengakuan terhadap Tuhan itu adalah fitrah manusia, fitrah manusia. Sehingga manusia itu dia dengan sendirinya tanpa diutus Rasul sekalipun dia akan berpikir bahwa tidak mungkin kemudian alam jagat raya gini luar biasa itu meneng-meneng ono dewe. Tidak mungkin. Orang-orang tua kita dulu yang nggak kenal agama, yang katanya tidak kenal agama, tidak ngerti Islam dan lain sebagainya, itu mereka sudah berpikir tentang Tuhan. Yang kemudian mereka menyebut ada zat yang maha adikudrati, maha penguasa semuanya. Tidak mungkin ini semuanya wujud dengan sendirinya, tidak mungkin. Panjenengan kalau ingin baca tentang aliran Kapitayan ini, ada orang bilang, tapi sebenarnya bukan. Ada kan orang bilang katanya aliran kejawen, bukan kejawen, beda. Kapitayan dengan kejawen itu jauh sebelum Islam masuk ke Nusantara katanya. Dan mereka sudah mengenal istilah sembahyang. Makanya ada istilah sembahyang. Sopo sing gawe istilah sembahyang? Kalau Islam tidak ngerti, Islam tidak ada istilah sembahyang. Adanya apa? Sholat. Dari mana bahasa sembahyang? Dari orang dulu. Nah, supaya kemudian aktivitas penyembahan terhadap Allah atau terhadap Tuhan yang sudah didesain atau sudah di-create sedemikian rupa mengikuti apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi yang kemudian orang menyebut dengan sholat ini bisa diterima oleh orang-orang dulu, maka bahasa sholat itu juga digunakan. Bahasanya adalah sembahyang. Sama orang dulu sembahyang. Tempatnya juga sama. Karena orang dulu seringnya menyebut tempatnya itu adalah sanggar, maka tempat sembahyang itu kemudian agak dimiringkan sedikit, namanya menjadi langgar. Makanya sholat itu boleh dilanggar, Pak. Boleh, sholat itu boleh dilanggar. Sholat itu nomor 2 dan boleh dilanggar. Sepakat ya? Iki nek sing ngene ana to YouTube atau orang iki pas kena iki bahaya. Kenapa ya? Terus. Ya, besok terus normal ya. Ngapain dengan kana? Moga-moga ada manfaatnya untuk kita